Hai Sobat Shopee, kali ini saya akan menonton video-video yang ada di playlist Shopee Cerita Misteri. Lalu kita akan coba menganalisis fakta dan fenomena di balik cerita itu. Mari kita mulai. Paginya, pas lagi jalan ke sekolah, aku ngeliat rombongan mobil antar pemakaman yang baris di pinggir jalan. Kayaknya petugas yang meninggal itu baru mau dimakamin. Terus aku ngeliat ada satu mobil di halaman sekolah yang isinya kayak keluarga si petugas yang meninggal. Dan di dalam mobil itu, aku ngeliat Mbak Kribo, salah satu petugas kebersihan sekolah. Dia ikutan nangis sambil mencoba nenangin keluarga itu. Sampai di kelas, suasananya udah rame. Aku nanya ke teman-teman, siapa sih petugas yang meninggal? Aku langsung shock pas teman aku bilang kalau yang meninggal itu Cerita misteri Shopee yang mengangkat tema tentang ada yang pamit di sini. Dalam tanda kutip, ada yang pamit. Sebenarnya begini ya, jika setelah kita menonton tadi, coba kita analisis dan kita telaah ya. Ketika orang meninggal, itu memang dalam masa 7-40 hari, itu beberapa energi ataupun korin dari orang tersebut masih ada, ataupun masih tertinggal dan juga mendampingi dari jasad sebelum dimakamkan, bahkan setelah dimakamkan. Sehingga sering kita ketahui ada fenomena pamit seperti ini. Seperti contoh, ada orang yang masih memiliki hutang janji, atau bahkan yang masih memiliki hutang uang. Itu terkadang mendatangi beliau yang waktu itu membantunya, ataupun yang masih ada kekurangan tersebut. Dalam hal ini tadi, seseorang itu mungkin dalam hidupnya dulu dekat, ataupun sering bercerita bareng, ataupun sering main bareng, ataupun ada satu yang belum dibayarkan seperti itu. Sehingga ketika meninggal belum ada 40 hari, terkadang sosok entitas energi yang disebut dengan jin korin ataupun saudara pendampingnya itu masih mendampingi ataupun masih berada di sekitarnya. Sehingga sering ada juga fenomena-fenomena yang sering terjadi, seperti ada satu kejadian orang tersebut masih menggunakan perangkatnya seperti halnya ponsel untuk memesankan martabak ya, itu melalui aplikasi online yang ditujukan untuk tahlilan ataupun berdoa atas kematiannya. Sehingga dalam hal ini memang ada seperti itu, di mana kondisinya memang masih ada di lingkungan sekitarnya dan juga masih dekat ataupun ingin mendekati orang-orang yang pernah ada di sekitarnya. Sehingga kita dianjurkan, kita senantiasa mengirimkan doa dan juga maaf ya, ketika meninggalnya itu seperti kecelakaan, bahkan pembunuhan ataupun bunuh diri, bisa jadi lebih lama lagi sosok-sosok korin yang ada di sekitarnya itu berada baik di lingkungan rumah, di lingkungan tempat bekerja, kemudian di TKP ataupun tempat kejadian, dan akan mencari ataupun mengirimkan pesan ataupun informasi ingin mendekati kerabat ataupun teman-teman dekatnya. Bahkan di satu kasus pembunuhan itu masih mengejar ataupun masih mengikuti si pelaku pembunuhnya. Gue pun memasuki pemakaman sendirian. Gelap, dingin, bikin merinding. Gue jalan pelan-pelan ngikutin lilin yang udah ditaruh. Sesekali berasa ada suara langkah lain di belakang. Tapi gue milih buat fokus jalan aja ke depan. Gue kelilingin area makamnya, kok gak ketemu-ketemu ya sabuknya. Sampai gue sadar kalau gue udah jauh banget dari pintu masuk. Dan makin gelap karena sekitar gue udah gak ada lilin. Detak jantung gue mulai gak karuan. Gue mulai takut. Untungnya gue ngeliat ada sabuk kuning yang berkibar-kibar di salah satu pohon beringin paling gede. Jangan menjauhi lilin ya. Ini sebenarnya bisa kita maknai
ini adalah satu aturan ataupun regulasi ketika kita akan bersinggungan sebagai syarat yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas metafisika ataupun supranatural. Dalam kasus yang ada di sini, itu tentunya ketika orang akan melakukan uji nyali ya, itu tentunya harus siap, baik secara mental dan juga secara fisik. Mental di sini bisa kita kategorikan secara kebatinan ya, dan juga secara tekad keyakinannya seperti apa. Karena kenapa kemudian menjadi seperti langkah untuk uji nyali kenaikan tingkat seperti itu. Jadi ketika keluar dari aturan itu ya, tentunya beberapa entitas astral yang ada di sekitarnya itu pun bisa saja menyamar. Karena jika saya terjemahkan, sosok pocong yang ada di sini itu sebenarnya bentukan dari rasa takut dan cemas dari orang yang melakukan hal ini. Karena ketika kita ada di posisi takut, kita kemudian ada di posisi bimbang ataupun cemas bahkan galau ya, aura yang akan dominan itu adalah aura warna merah. Sehingga ini akan diserap oleh entitas astral di situ untuk mewujudkan diri dan menakut-nakuti ataupun menyerap energi orang yang dimaksud demikian gitu. Sehingga saya sarankan ketika tidak paham betul ataupun tidak tahu betul dengan kejadian ataupun aktivitas yang berkaitan dengan supranatural, mendingan jangan. Karena ketika ini nanti dilanggar, ataupun kita tidak tahu seharusnya bagaimana, ataupun keluar dari konteks, ataupun juga kita tidak mematuhi regulasi ya, ketika kita tidak bisa berpikir panjang karena rasa takut, maka bisa jadi kejadian-kejadian metafisik yang tidak kita inginkan itu akan datang menghampiri kita. Sebatas takut ataupun sakit ya, habis itu masih ringan ya. Tapi jika kemudian menjadi berat seperti halnya gangguan kejiwaan ataupun secara psikis sampai berhari-hari dan juga secara metafisika diikuti atau macam-macam, itu menjadi satu konsekuensi. Jadi pikirkanlah 2 kali ketika ada kata-kata uji nyali. Karena dari hal ini jika kita tidak siap, kita juga menguji ataupun menantang sosok-sosok entitas astral yang ada di situ. Dan alih-alih kita akan menguji nyali kita, justru kita akan mendapatkan sesuatu hal yang negatif, yang tidak diduga, dan ini berkaitan dengan kesehatan, baik secara medis maupun non-medis. Itu tadi hasil analisis misteri dari saya. Diucapkan terima kasih untuk yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir, serta tetap dukung dan subscribe di channel YouTube Shopee Indonesia. Sampai jumpa pada pembahasan misteri berikutnya. Bye dan salam rahayu.